Itu karena kau terlihat sangat keren, tutur Lois tulus. Aulamu seperti seorang CEO sukses yang dikagumi semua orang. Tapi setelah tahu sifatmu yang tidak rasional ini, aku tidak lagi mengagumimu. Frank tertegun. Baru kali ini seseorang berani menyindirnya, dan itu seorang anak kecil berumur sekitar 4 tahun. Harga dirinya terluka, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ia tidak mungkin memasukkan bocah itu ke dalam karung lalu melemparnya ke laut. Dunia bisa gempar. Sementara itu, Ben terkesima mendengar bagaimana Lois mengutip potongan kalimatnya. Sambil berdecak kagum, ia menekuk lutut agar pandangan mereka sejajar. Kau mengerti, artinya rasional, ujinya. Lois mengangguk. Berpikiran logis. Tuduhan dari Tuan berjas biru itu sama sekali tidak masuk akal. Mana mungkin anak selucu diriku ini dibilang mata-mata. Tawa Ben sontak mengudara, tangannya pun tergerak untuk mengelus rambut Lois. Tolong, maafkan Tuan yang tidak rasional itu, pria kecil. Terkadang dia memang agak gila. Selagi Frank melotot ke arahnya, Ben menarik Lois agar berdiri di sisinya. Sekarang, apakah kau keberatan jika aku mengantarmu menemui keluargamu? Di meja mana kalian bersenang-senang? Tidak ingin pria menyebalkan itu tahu, Lois menjawab pertanyaan Ben lewat bisikan. Firasatnya benar, Ben adalah jalan keluar untuk kabur dari Frank. Sekarang tugasnya adalah memastikan bahwa sang ibu tidak terjerat masalah akibat kenakalannya. Kara terbelalak ketika mendapati meja mereka kosong. Ia memeriksa sekilas ke segala arah, tetapi putranya tidak juga terlihat. Emily menduga bahwa Lois sedang bersembunyi di bawah meja untuk menakuti mereka. Akan tetapi setelah ia menyingkap taplak meja, ia sendiri mulai ketakutan. Kemana Lois pergi? Apakah dia diculik? Tangan mungilnya mencengkeram gaun Kara erat. Tidak ada yang menculikku. Aku di sini. Kara dan Emily sontak berbalik. Lois ternyata sedang berjalan ke arah mereka. Seorang pria asing menggenggam tangannya. Lois! Emily berlari dan memeluk Lois. Pipi gembulnya tampak sangat menggemaskan saat bertemu dengan pundak saudara kembarnya. Kamu kemana saja? Aku dan Mama mengira kamu hilang. Selamat malam, Nyonya. Maaf telah membuat Anda khawatir. Putra Anda tadi berjalan-jalan menjelajahi restoran ini. Ternyata tempat ini sangat besar dan megah. Karena itulah aku tersesat. Aku beruntung bertemu Tuan yang baik hati. Melihat senyum polos Lois kepadanya, Ben mematung. Ia masih sulit mempercayai ada anak sepintar itu. Kenapa kamu berjalan-jalan, Lois? Bukankah Mama sudah memintamu menunggu di meja? Kamu jadi merepotkan Tuan baik hati ini. Sama sekali bukan masalah, Nyonya. Saya justru senang bisa berkenalan dengan putra Anda yang mengagumkan ini. Ben awalnya hanya tersenyum formal, namun setelah memperhatikan wajah Kara dengan lebih seksama, lengkung bibirnya berubah natural. Walau sudah berkeliling dunia, ia belum pernah melihat wanita secantik itu. Bahkan model sekelas Isabella saja kalah terang darinya. Ben Wilson. Ia menyodorkan tangan secara tak sadar. Kara spontan menyambut salamnya. Kara Martin.
Kara melebarkan senyum lalu mengalihkan pandangan kepada putranya. Lois, apa ada sesuatu yang harus kamu katakan kepada Tuan Wilson? Lois mengangguk sigap sambil menggandeng tangan adiknya. Ia mendongak. Terima kasih banyak Tuan Wilson. Senang bertemu denganmu. Sama-sama pria kecil. Sekarang aku jadi mengerti dari mana kamu mewarisi wajahmu yang sempurna ini. Ben melirik ke arah Kara. Wanita itu sedikit tersipu, namun dari gerak-gerik tubuhnya yang santai, tampak jelas bahwa dia sudah terbiasa menerima pujian semacam itu. Lalu, siapa putri cantik ini? Apakah adikmu? Tunggu dulu, kalian kembar? Ben terbelalak sambil memegangi mahkotanya. Emily mengangguk. Iya, Lois lahir 15 menit lebih awal dariku. Kami kembar fraternal. Wah, Anda dan suami beruntung sekali memiliki anak-anak selucu ini, Nyonya Martin. Menangkap kata yang menyesakkan dada itu, ekspresi Kara mendadak beku. Mengetahui kesedihan sang ibu, Lois pun menyentak jas sang pria. Lewat lambaian tangan, ia mengisyaratkan Ben untuk membungkuk. Tolong, jangan menyinggung soal itu, Tuan. Kami tidak punya ayah. Mendengar bisikan itu, Ben nyaris melontarkan tawa. Wanita tercantik sedunia ternyata belum memiliki pasangan. Maaf Nona, saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda, ujar Ben berusaha menyamarkan rasa syukurnya lewat ringisan. Tidak apa-apa. Kara menunduk khawatir jika orang lain melihat kelemahannya. Sebelum Ben membahas hal itu lebih lanjut, ia harus mengalihkan pembicaraan. Sebagai ucapan terima kasih, bagaimana kalau Anda bergabung dengan meja kami, Tuan? Biarkan kami mentraktir Anda. Lois tahu bahwa sang ibu sedang bersikap sopan, akan tetapi ia tidak bisa menahan tawa. Mama, restoran ini milik keluarganya. Kara sontak tercengang, ekspresi lugunya membuat senyum Ben mengembang. Khusus malam ini, bagaimana jika saya yang traktir? Kara bermaksud menolak, tetapi Ben sudah lebih dulu memanggil pelayan dan menjelaskan niat baiknya. Setelah itu, ia menyerahkan selembar kartu nama kepada Kara. Sebetulnya, saya ingin menemani kalian bersenang-senang, tapi sayang, saya sudah ada agenda. Saya harap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Aku juga. Terima kasih banyak, Tuan Wilson. Saat Lois dengan penuh semangat, ia senang karena keberanian ternyata membawanya pada makanan gratis. Tanpa ia ketahui, pria yang mentraktirnya itu justru berkali-kali lipat lebih bahagia. Kara Martin, bisik Ben kepada asistennya saat hendak kembali ke ruang VVIP. Aku ingin mengetahui segala sesuatu tentangnya, semuanya. Keesokan paginya, Lois dan Emily masih membicarakan keseruan tadi malam. Bahkan di dalam bus sebelum berpisah dengan sang ibu, suara lucu mereka masih bergema. Kara tidak bisa berhenti tersenyum mengingatnya. Setelah keluar dari sini, aku harus mencari pekerjaan yang mapan. Dengan begitu, aku bisa mewujudkan lebih banyak keinginan mereka, pikir Kara sambil mengetuk-ngetuk dagu dengan pena. Ia bisa merasakan tekadnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik semakin membara. Apa kau sedang kerasukan? Mengapa kau senyum-senyum sendiri tanpa sebab? Kara spontan bangkit dari kursi. Ia benar-benar tidak sadar kapan Frank tiba di hadapannya.
Para pengawal bahkan sudah standby di posisi masing-masing, hanya Jeremy yang belum terlihat. Selamat pagi Tuan, sarapan Anda sudah saya letakkan di meja. Begitu juga dengan rangkuman email. Frank tidak menjawab, ia terus mengamati Kara dari balik kacamata hitamnya. Emily memang sangat mirip dengan Kara, namun ia tidak mungkin menanyakan hubungan mereka. Sebagai gantinya, ia mendeham. Apa yang kau siapkan? Tanyanya dengan angkuh. Roti lapis isi telur dan tomat Tuan. Mata Frank spontan melebar dari sekian banyak opsi. Mengapa Kara menyiapkan makanan kesukaannya? Kau menyiapkan makanan sesimpel itu untukku? Tanyanya dengan nada tak senang. Itu bukan roti lapis biasa, Tuan. Tanpa basa-basi, Kara memasuki ruang CEO lalu menunjukkan menu sarapan yang dipilih oleh Emily semalam. Ini adalah perpaduan roti gandum, telur, dan tomat. Semua gizi terkandung di dalam sini. Saya sengaja memilih isian telur karena kandungan proteinnya yang tinggi. Anda akan merasa kenyang lebih lama. Kara mengangguk meyakinkan, tetapi Frank hanya diam. Perlahan-lahan kepercayaan dirinya memudar. Sepertinya dia tidak senang. Haruskah aku memberikan makan siangku juga? Selain itu, saya juga menyiapkan buah, chicken breast with sauteed vegetable, dan Greek yogurt. Saya meletakkannya di pantry. Frank kembali terbelalak, itu juga salah satu menu favoritnya. Kenapa kau letakkan di pantry? Apakah kau tidak ikhlas menyiapkannya untukku? Bentaknya demi menutupi keheranan. Khawatir gajinya dipotong, Kara bergegas membawakan bekalnya ke hadapan Frank. Satu kotak bergambar unicorn dan satu lagi bergambar mobil-mobilan. Pada bagian bawah masing-masing kotak tertempel label nama pemiliknya. Emily Martin dan Lois Martin. Karena lupa akan hal itu. Kau pikir aku masih anak-anak? Selidik Frank dengan nada sinis. Ia tidak lagi berpura-pura. Wadah yang dipilih oleh Kara memang menyinggungnya. Mengingatkan tentang bocah laki-laki yang membuatnya tidak rasional semalam. Maaf Tuan, saya belum sempat membeli kotak bekal khusus untuk Anda. Jadi saya terpaksa meminjam milik tetangga. Tak ingin Frank berlama-lama membahas tentang ilustrasi lucu itu. Kara bergegas membukakan kotak. Tepat pada saat itulah jarinya menyentuh label. Dalam sekejap geraknya berhenti dan matanya melebar. Gawat, kenapa aku bisa lupa? Bagaimana jika setan cabul ini melihat nama anak-anak? Sambil menelan ludah, Kara berusaha memecah ketegangan. Ia menyingkirkan penutup kotak lalu memperlihatkan isinya kepada sang CEO. Dengan sangat hati-hati ia berusaha mencopoti label itu dengan kukunya. Kenapa kau menggaruk kotak itu? Jantung Kara nyaris melompat keluar dari rongga dada. Dengan alis melengkung tinggi, ia menggeleng pelan. Saya hanya sedikit gugup. Saya belum pernah memasakkan sesuatu untuk orang sehebat Anda. Saya ragu apakah makanan ini layak dihidangkan atau masih kurang mewah. Frank memandanginya sejenak. Kara memang tampak gugup, namun bukan hal yang aneh jika seorang wanita bersikap seperti itu di hadapannya. Pesona Frank Harper memang sulit dielakkan. Bagus kalau kau sadar.
gumamnya sembari melepas kacamata. Dengan gaya cool ia menunjuk meja. Letakkan saja di sana. Awalnya Frank meminta Kara menyiapkan sarapan hanya untuk membuatnya sibuk, namun menu itu tidak pernah dihidangkan di kediaman Harper karena dianggap kurang mewah. Ia tidak mungkin melempar makanan langka itu kepada gelandangan di jalan. Memberinya kepada Jeremy saja ia tidak rela. Tanpa memperhatikan tangan Kara yang gemetar, ia beralih pada tumpukan kertas di atas meja. Ini rangkuman tugasmu. Frank mulai membolak-balikkan kertas. Setelah membaca sekilas, ia melempar kertas itu ke tumpukan dokumen yang akan dihancurkan. Bagus, lanjutkan. Kara terbelalak, ketegangannya mendadak lenyap. Bagaimana mungkin sang CEO menilai hasil kerja kerasnya hanya dalam sekejap? Tunggu dulu, kenapa Anda melemparnya ke situ, Tuan? Bukankah email itu harus ditindaklanjuti? Beberapa pihak menawarkan kerjasama yang potensial untuk perkembangan perusahaan. Melihat mata bulat Kara, Frank kembali teringat akan Emily. Tak ingin kecurigaan kembali mempengaruhi akal sehat, ia pun mengalihkan pandangan secepat mungkin. Semua pesan penting sudah ditindaklanjuti, ujarnya santai. Kara semakin kebingungan dibuatnya. Lalu, mengapa Anda meminta saya untuk merangkumnya? Untuk menguji kemampuanmu. Aku tidak bisa percaya begitu saja kepada pegawai baru. Frank mengedikan bahu, tangannya telah disempal ke dalam saku. Kara spontan melepas kekesalan ke udara. Ia memang berniat untuk menjaga sikap di hadapan bosnya itu, namun kesabarannya juga ada batas. Saya bekerja di sini sebagai sekretaris Anda, Tuan Harper, bukan anak magang kemarin sore. Saya juga ingin menyumbangkan kerja keras saya untuk kemajuan perusahaan. Bukan untuk hal yang sia-sia seperti ini. Apakah Anda sadar bahwa tugas yang Anda berikan kepada saya ini adalah pemborosan? Saya tidak mau makan gaji buta dan menjadi beban perusahaan. Frank bergeming memperhatikan Kara. Gadis itu tampak sungguh-sungguh. Pipinya memerah dan pundaknya bergerak naik turun karena nafas yang menderu. Kau baru saja membentakku, tanyanya dengan nada tak percaya. Sedetik kemudian Frank mendesah remeh. Kau tidak sabar ingin mendapatkan akses ke email perusahaan, ha? Bukan begitu. Kara menggeleng sigap. Saya hanya tidak ingin produktivitas perusahaan menurun karena pekerjaan yang tumpang tindih. Kalaupun Anda belum bisa mempercayai saya mengenai akses, mengapa tidak berikan tugas lain yang lebih berguna? Meskipun jabatan saya rendah, saya tetap punya harga diri. Saya tidak ingin bekerja di Xavier Group, malah memperburuk resume saya. Saya juga ingin berkembang. Tiba-tiba sudut bibir Frank bergerak naik. Sebuah ide baru saja melintas dalam benaknya. Kebetulan sekali, Jeremy sedang ada urusan di luar kota. Kau bisa menggantikan posisinya selama dia tidak ada. Apakah kau bersedia? Kara berubah ragu, sorot mata abu-abu itu tampak mencurigakan. Namun ia sudah berprinsip untuk selalu memberikan usaha terbaik dalam setiap pekerjaan. Tentu saja. Frank tanpa sadar tertunduk menahan tawa. Ia kini memiliki kesempatan untuk mengajari sekretaris sok itu dengan semestinya. Kalau begitu, setelah aku menghabiskan bekal darimu, kita berangkat. Kemana? Frank kembali tersenyum miring. Uji coba prototipe CA-19. Hati Kara kembali goyah, firasat buruk mulai membayangi pikirannya. Ia
Dia memang tidak suka duduk saja mengerjakan hal-hal yang sia-sia, namun dengan tatapan mencurigakan sang CEO, apakah keputusannya untuk menggantikan posisi Jeremy tepat? Xavier Group terkenal gencar dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Mungkinkah salah satunya melibatkan manusia? Mereka bisa saja mencari orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi bayaran mahal untuk kesejahteraan keluarganya. Setan cabul ini tidak mungkin menjadikanku kelinci percobaan, bukan? Setibanya di lokasi, Kara tercengang. Sebuah lapangan luas telah disulap menjadi arena balapan. Bagian tepi jalannya dipagari dengan tumpukan roda busa tebal, sementara di dekat garis start terparkir sebuah mobil yang belum pernah ia lihat. Selamat datang, Tuan Harper. Prototipe CE-19 sudah siap diuji. Berapa presentasi keberhasilannya? Pria berjas putih yang memegang sebuah map pun tertunduk. Setelah menelan ludah, ia menarik nafas dalam-dalam. Sebesar 51%, Tuan. Kara terbelalak tanpa menggerakkan kepala. Ia menyujudkan bola mata ke arah pria di sebelahnya. Frank ternyata sedang mengangguk-ngangguk puas. Mari kita lihat, apakah 1% itu asli atau palsu? Kau tahu akibatnya kalau prototipe ini gagal juga, bukan? Sang peneliti tanpa sadar melangkah mundur dan menekuk leher lebih dalam. Tahu, Tuan, tapi kami berbeda dari tim prototipe CB23. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Bagus, kalau begitu, cepat siapkan perlengkapan untukku dan juga perempuan ini. Kara dan sang peneliti kompak terbelalak. Seorang pembalap profesional sudah bersedia untuk bekerja sama dengan kita, Tuan. Anda ingin mengujinya sendiri? Aku ingin mengamatinya dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang, cepat siapkan perlengkapan untuk kami dan tingkatkan kecepatan tempuhnya menjadi 113 km per jam. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah mengikuti cerita yang saya bacakan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari besok.